warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan baik ya. Oke, sebelum itu anak-anak silakan dicek dulu kerapian, kemudian kebersihan yang ada di sekitar. Mungkin barangkali ada sampah, silakan diambil dulu. Kemudian anak-anak hari ini bawa kaos kaki semua? Oke, bawa. Jadi hari ini adalah pembelajarannya praktik di lab. Jadi mohon untuk prosedur K3 di lab ini ditaati nggih. Semuanya harus bawa kaos kaki. Kemudian nanti peraturan-peraturan yang ada di lab ini saat praktek mohon untuk dipatuhi bersama-sama. Siap? Siap. Oke, kalau siap, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada Ketua Kelas, Mas Fikri, untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Fikri. Oke, selanjutnya Bu Afina akan absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bu Afina panggil namanya seperti biasa, sampean angkat tangan kemudian bilang hadir nggih. Oke, yang pertama Ahmad Fikri Al-Fatah, hadir. Afidatus, hadir. Agus Firman Sarozak, hadir. Yang terakhir Zuratun Najihah, hadir. Oke, silakan dilihat di layar. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang materi instalasi sistem operasi. Nah, sebelum itu, Bu Afina pengen review materi kita sebelum pembelajaran hari ini. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat? Silakan Mbak Fauzia. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang prinsip dasar sistem operasi, Bu. Mulai dari pengertian sistem operasi, sistem operasi sampai dari sistem operasi. Oke, terima kasih Mbak Fauzia. Jadi anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang prinsip dasar dari sistem operasi. Kemarin Bu Afina sudah jelaskan apa itu pengertian dari sistem operasi, kemudian fungsinya untuk apa, bagaimana cara kerjanya. Kemudian sampean juga kemarin sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Afina berikan. Masih ingat? Nggih, masih nggih? Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada sebuah gambar anak-anak. Kira-kira menurut pengamatan kalian tentang gambar ini, ada yang bisa jawab? Ini gambar apa? Ayo silakan yang mau jawab siapa? Mbak Jiha? Silakan. Dari gambar yang saya amati Bu, gambar yang pertama adalah orang yang sedang menuntun sepeda. Gambar yang kedua, mungkin karena kehabisan bensin sehingga sepeda tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih ya Mbak Jiha. Jika dianalogikan secara sederhana, hubungan antara sistem operasi dengan perangkat komputer itu sama halnya dengan kendaraan bermotor ini dengan bahan bakar. Di mana tentunya tanpa adanya bahan bakar, kendaraan bermotor itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, begitu juga dengan sistem operasi anak-anak. Tanpa adanya sistem operasi, tentunya perangkat komputer kalian itu tidak akan bisa digunakan atau dioperasikan sebagaimana mestinya. Maka dari itu perlu dilakukan instalasi sistem operasi agar komputer kalian itu bisa digunakan atau dioperasikan. Selanjutnya, sangat banyak sekali manfaat yang bisa kalian ambil nantinya pada saat setelah mempelajari materi instalasi sistem operasi ini. Bu Afina harapkan setelah kalian belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi, kalian bisa menginstal sendiri komputer kalian masing-masing. Kemudian kalian juga bisa membantu Bu Afina nantinya dalam perawatan komputer yang ada di lab. Misalnya
mau upgrade sistem operasi ke fitur-fitur yang lebih lengkap. Nah, nanti sampean bisa bantu. Seperti itu, nggih? Oke. Untuk selanjutnya, jadi hari ini pembelajarannya adalah lanjutan dari pembelajaran kemarin. Jadi untuk KD hari ini adalah tentang menginstalasi sistem operasi, di mana nantinya didapatkan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi dengan terampil. Kemudian yang kedua, sampean dapat melakukan pengujian hasil instalasi sistem operasi dengan teliti. Kemudian yang ketiga, sampean juga bisa membuat laporan hasil instalasi sistem operasi dengan tepat. Nah, 3 tujuan itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti Bu Afina akan ambil dari hasil LKPD sampean. Jadi nanti kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian untuk penilaian keterampilannya adalah Bu Afina ambil dari praktik kalian. Kemudian untuk penilaian sikap adalah hasil observasi Bu Afina terhadap sikap kalian mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita memulai materi tentang instalasi sistem operasi, kita akan pretest terlebih dahulu. Silakan HP-nya dikeluarkan semua. Silakan dimulai, waktunya 4-5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua ya. Di sini terlihat nilai yang paling tinggi adalah punyanya Mas Rizky, Mas Hasani. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Hasani. Semalam sudah belajar tentang instalasi sistem operasi ini ya. Iya. Oke. Sebelum kalian praktek menginstal sistem operasi, Bu Afina akan jelaskan apa sih pengertian instalasi itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya instalasi itu berasal dari kata bahasa Inggris installation yang artinya pemasangan atau penempatan. Nah, kalau kalian mau melakukan instalasi sistem operasi, berarti kalian melakukan pemasangan sistem operasi pada komputer kalian. Nah, metode dalam melakukan instalasi sistem operasi itu ada 4 macam. Yang pertama, ada instalasi baru. Nah, biasanya opsi ini digunakan untuk melakukan instalasi pada perangkat baru. Kalau kalian membeli komputer baru, nah itu kan belum ada sistem operasinya sama sekali, nggih. Nah, ketika kalian melakukan instalasi di perangkat baru tersebut, metodenya adalah instalasi baru. Kemudian yang kedua ada upgrade. Upgrade itu biasanya dikarenakan adanya perbaikan fitur yang ada pada sistem operasi yang digunakan. Biasanya mau diupdate ke fitur yang lebih lengkap atau yang terbaru, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya multi boot, di mana dipilih untuk pengguna lebih dari 1 sistem operasi. Nah, dulu di laptopnya Bu Afina install ada 2 sistem operasi, ada sistem operasi Windows 7 sama sistem operasi Ubuntu. Nah, dalam satu perangkat itu bisa diinstal 2 sistem operasi, itu namanya metode multi boot. Kemudian yang keempat ada namanya virtualisasi, di mana teknik ini memungkinkan instalasi sistem operasi itu dilakukan di atas sistem operasi yang ada, tapi nanti menggunakan perangkat tambahan atau aplikasi tambahan. Ada yang namanya VirtualBox, ada VMware, dan sama virtual PC. Nah, metode yang keempat ini adalah metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Jadi kita melakukan instalasi sistem operasi di atas sistem operasi yang sudah ada, menggunakan bantuan VirtualBox. Oke. Selanjutnya, kita akan berkelompok. Masih ingat kelompoknya yang kemarin?
Masih oke. Kalau masih Bu Afina ingatkan kembali. Jadi hari ini ada 4 kelompok, di mana kemarin sudah Bu Afina acak. Masing-masing kelompok ada 5 anak. Oke. Nanti silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah silakan diperhatikan dulu, nggih. Perhatikan Bu Afina dulu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi, di mana di sini ada LKPD dan modul ajar. Jadi nanti silakan dipelajari di bagian bahan ajar. Nanti ada beberapa materi yang bisa kalian baca. Bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasinya itu nanti silakan dilihat di sini, nggih. Bu Afina bagikan dulu. Oke, anak-anak silakan dibuka dulu LKPD-nya. Bu Afina akan jelaskan. Di situ ada beberapa uraian tugas yang harus sampean kerjakan, di mana di bagian awal nanti silakan ditulis dulu identitas nama kelompoknya masing-masing. Kemudian dilihat di bagian uraian tugas, silakan dilihat. Nah, di situ yang pertama, jadi hari ini kalian mau melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Jadi silakan diinstal dulu VirtualBox-nya. Kemudian yang kedua, screenshot setiap langkah yang sampean lakukan pada saat proses instalasi, nggih. Kemudian yang ketiga, catat semua langkah kerja pada saat melakukan proses instalasi sistem operasi. Nanti silakan buat PowerPoint. Jadi nanti Bu Afina instruksikan untuk membuat PowerPoint. Silakan nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke? Silakan diakses link video tutorial yang sudah Bu Afina bagikan. Bisa dimulai dari sekarang, nggih. Diinstal dulu VirtualBox-nya. Ayo, silakan. Untuk kelompok yang pertama, VirtualBox-nya sudah diinstal. Sudah. Ini masuk ke setting mulai install Windows 10-nya ya. Oke. Silakan dipilih dulu. Jangan lupa kerjasamanya screenshot setiap langkah yang sampean lakukan, oke? Oke. Sudah selesai semua ya, anak-anak?
Oke, sampun. Untuk kelompok yang pertama sudah? Kelompok yang kedua? Kelompok yang ketiga? Kelompok yang keempat? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dipersiapkan PowerPoint-nya. Jadi setiap gambar yang sama screenshot tadi silakan dimasukkan ke dalam PowerPoint, dikasih keterangan bagaimana proses dari langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows 10. Untuk PowerPoint-nya sudah selesai semua? Sampun. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1, kelompok 2 siap semua berarti ini? Oke, saya ambil perwakilan dari kelompok 3. Silakan maju ke depan semua, mempresentasikan hasil instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Ayo, semuanya maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari menginstal Windows 10 di VirtualBox. Yang pertama, hal-hal yang harus disiapkan yaitu aplikasi VirtualBox, kemudian file master ISO Windows 10. Next. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox untuk membuat virtual machine yang digunakan untuk menginstal sistem operasi Windows 10. Oke, terima kasih ya kelompoknya Mbak Warda. Saya rasa sangat bagus sekali, Nggih. Jadi sudah selesai dalam proses instalasi Windows 10 di VirtualBox. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Mbak Fauzia menanggapi hasil dari kelompok 3. Silakan. Saya rasa hasil instalasi kelompok saya dengan Mbak Warda hampir sama. Di mana di awal kita lakukan setting di VirtualBox, kita buat dulu virtual mesin sebagai wadah untuk melakukan instalasinya. Setelah itu kita masukkan file ISO Windows 10, kemudian kita lakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bu Afina bagikan dalam video tutorial tadi. Oke, berarti hampir sama ya dengan kelompoknya Mbak Warda. Oke, berarti semuanya sudah berhasil dan sudah sama langkah-langkahnya? Oke anak-anak, kalau sudah selesai semua dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada kendala tidak? Atau ada yang perlu ditanyakan proses instalasi sistem operasi tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Oke, siapa? Mbak Maya dulu mungkin. Saya tadi agak kebingungan di proses partisi hard diskku. Kira-kira partisi hard disk itu fungsinya untuk apa dan bagaimana pembagian partisi yang benar? Jadi partisi hard disk itu adalah salah satu metode untuk membagi hard disk sampean pada komputer itu agar nantinya pengelolaan data pada komputer sampean itu bisa lebih efektif. Untuk lebih bagusnya itu disesuaikan dengan kebutuhan sampean. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke, untuk selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan. Monggo Mas Rio, silakan diambil satu persatu dari masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah kita simpulkan pembelajaran hari ini anak-anak. Kira-kira apa saja yang sudah sampean dapat pada pembelajaran kali ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Mbak Nia berdiri, disimpulkan pembelajaran hari ini. Yang keras. Alhamdulillah hari ini saya jadi tahu dan paham bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Mulai dari mempersiapkan aplikasi VirtualBox-nya, kemudian file master Windows 10, kemudian tadi juga sudah melakukan setting di VirtualBox sampai berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok bagaimana langkah-langkah dalam melakukan instalasi. Oke,
Oke, jadi sampean tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing melakukan instalasi sistem operasi Windows 10. Oke anak-anak, kalau sudah selesai semua, saya akan menyampaikan untuk materi selanjutnya atau yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi kemarin kita sudah melakukan perakitan komputer, kemudian sampean juga sudah melakukan konfigurasi pada BIOS, sampean juga sudah melakukan instalasi sistem operasi yang mana hari ini sampean sudah melakukan instalasi Windows 10 di VirtualBox. Maka untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan diskusi di kelas di mana nanti kita cari apa itu driver, kemudian macam-macam driver itu apa saja, nggih. Jadi kita berdiskusi di kelas, bukan di lab nanti, nggih. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti anak-anak, marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak cukup itu nggih yang bisa Bu Afina sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bu Afina mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati sampean. Bu Afina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.